Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 3A, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai strategi meningkatkan keterampilan berbahasa lisan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia Dikdas 2 yang dibina oleh Ibu Dr. Hilmiati MPD. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, antara lain yang pertama Rustam dengan NIM 2001060018, yang kedua Selvia Rifai dengan NIM 2001060013, yang ketiga Miftahul Silmia dengan NIM 2001060027, dan yang terakhir Nurnaningsih dengan NIM 2001060031. Di sini kami memiliki 3 pembahasan. Yang pertama, hakikat menyimak dan berbicara. Yang kedua, hubungan menyimak dengan berbicara. Dan yang terakhir, strategi meningkatkan keterampilan berbahasa lisan dan contoh penerapannya. Saya atas nama Miftahul Silmia dengan NIM 2001060027. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai hakikat menyimak dan berbicara. Menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang tidak kalah pentingnya dengan berbicara, membaca maupun menulis. Peristiwa menyimak diawali dengan proses mendengarkan bunyi bahasa secara langsung maupun melalui rekaman radio, telepon, atau televisi. Bunyi bahasa yang ditangkap oleh telinga kemudian akan diidentifikasi jenis atau pengelompokannya menjadi suku kata, frase, klausa, kalimat, hingga menjadi sebuah wacana. Bunyi bahasa yang diterima tersebut kemudian akan melalui proses penafsiran makna. Setelah maknanya berhasil ditafsirkan, kemudian dinilai kebenarannya apakah masuk akal atau tidak, atau dapat diterima atau tidak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menyimak pada hakikatnya merupakan suatu proses yang mencakup mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menafsirkan, menilai, dan memberikan reaksi terhadap makna yang terkandung pada suatu wacana lisan. Sedangkan berbicara pada hakikatnya proses penyampaian pesan atau makna melalui bahasa lisan. Nah, sudah jelas perbedaan menyimak dengan berbicara. Menyimak merupakan proses menangkap pesan atau makna melalui wacana lisan, sedangkan berbicara merupakan proses penyampaian pesan melalui bahasa lisan. Perkenalkan, nama saya Rustam dengan NIM 2001060018. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Miftahul Silmia. B. Hubungan menyimak dengan berbicara. Dapat kita katakan bahwa menyimak merupakan proses memahami pesan yang disampaikan melalui bahasa lisan. Sebaliknya, berbicara adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa lisan. Pesan yang diterima oleh penyimak bukanlah wujud aslinya, melainkan berupa bunyi bahasa yang kemudian dialihkan menjadi bentuk semula, yaitu ide atau gagasan yang sama seperti yang dimaksud oleh berbicara. Perkenalkan, nama saya Selvia Rifai dengan NIM 2001060013. Di sini saya akan membahas tentang strategi meningkatkan keterampilan berbahasa lisan dan penerapannya. Agar pembelajaran berbahasa lisan memperoleh hasil yang baik, strategi pembelajaran yang digunakan harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menantang dan merangsang siswa untuk belajar. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas siswa secara individual atau kelompok. Yang keempat, memudahkan siswa memahami materi pelajaran. Yang kelima, mengarahkan aktivitas belajar siswa kepada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang keenam, mudah diterapkan dan tidak menuntut disediakannya peralatan yang rumit. Yang ketujuh, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Berikut beberapa strategi pembelajaran berbahasa lisan dan penerapannya. Yang pertama, bermain tebak-tebakan. Bermain tebak-tebakan dapat kita laksanakan dengan berbagai cara. Cara yang sederhana
Guru mendeskripsikan secara lisan suatu benda tanpa menyebutkan nama bendanya. Tugas siswa menerka atau menebak nama benda itu. Banyak modifikasi yang dapat dilakukan guru untuk permainan tebak-tebakan ini. Misalnya, untuk menebak benda atau sesuatu yang ditulis guru di belakang papan tulis. Secara bergantian, siswa mengajukan pertanyaan yang hanya dapat dijawab dengan iya atau tidak oleh guru. Sebaiknya, jumlah pertanyaan yang diajukan siswa tidak boleh lebih dari 20 buah. Setelah itu, siswa diminta untuk menebak benda yang dimaksudkan guru dengan cara meresume jawaban pertanyaan yang telah diajukan. Agar permainan lebih menarik, bagilah kelas ke dalam beberapa kelompok. Yang kedua, menjawab pertanyaan. Latihan menjawab pertanyaan secara lisan berdasarkan bahan simakan sangat menunjang pengembangan keterampilan berbahasa lisan siswa. Ada 5 pertanyaan yang diajukan oleh guru, yaitu yang pertama, siapa yang berbicara? Yang kedua, apa yang dibicarakan? Yang ketiga, mengapa hal itu dibicarakan? Yang keempat, di mana hal itu dibicarakan? Dan yang kelima, kapan hal itu dibicarakan? Dengan demikian, guru harus pandai memilih bahan simakan yang sesuai, yang dapat berupa dongeng atau cerita anak, sehingga kalimat pertanyaan itu dapat diajukan. Yang ketiga, menyelesaikan cerita. Guru atau seorang siswa mulai bercerita. Guru atau siswa yang lain menyimak cerita yang dilisankan. Cerita yang belum selesai dilisankan guru atau seorang siswa itu dilanjutkan oleh siswa atau pencerita kedua, ketiga, dan seterusnya sampai cerita itu tamat. Cara mengajarkan bercerita seperti ini memaksa siswa harus menyimak jalan cerita yang ditampilkan, sebab pada giliran berikutnya, setiap siswa mungkin ditunjuk guru untuk melanjutkan cerita itu. Cara ini dapat pula dilaksanakan dengan cara menyuruh siswa merangkum secara bergantian sebuah cerita atau dongeng yang diperdengarkan terlebih dahulu oleh guru. Kegiatan tersebut misalnya dengan meminta siswa untuk menceritakan sifat atau watak para pelaku dalam cerita tersebut, menceritakan hal-hal yang menarik dari cerita itu, atau memerankan pelaku yang ada di dalam cerita itu. Yang keempat, bercerita. Bercerita menuntun siswa menjadi pembicara yang baik dan kreatif. Dengan bercerita, siswa dilatih untuk berbicara jelas dengan intonasi yang tepat, menguasai pendengaran, dan untuk berperilaku menarik. Kegiatan bercerita harus dirancang dengan baik. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, jauh sebelumnya, guru sudah meminta siswa untuk memilih cerita yang menarik. Setelah itu, siswa diminta menghafalkan jalannya, agar nanti pada pelaksanaannya, yaitu bercerita di depan pendengarnya, tidak mengalami kesulitan. Atau guru dapat juga meminta siswa untuk menceritakan pengalamannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang memberi petunjuk. Memberi petunjuk seperti menggerakkan sesuatu, petunjuk mengenai arah, letak sesuatu tempat, memerlukan sejumlah persyaratan. Petunjukan harus jelas, singkat, dan tepat. Siswa sering memberikan petunjuk secara lisan akan lebih terampil berbicara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bertelepon. Berbicara antara dua pribadi yang berjauhan dapat dilakukan dengan berteleponan. Bertelepon merupakan berkomunikasi jarak jauh. Ciri khas berteleponan adalah berbicara jelas, singkat, dan lugas. Tujuan bertelepon digunakan untuk hal-hal penting seperti memberi kabar, berteleponan dengan keluarga, dan lain-lain. Baik, selanjutnya diskusi. Diskusi pada dasarnya merupakan interaksi verbal secara tatap muka yang dilakukan lebih dari 2 orang. Diskusi merupakan percakapan yang bisa dilakukan 2 orang. Berdiskusi merupakan strategis yang baik bagi pengembangan keterampilan berbahasa lisan, khususnya berbicara untuk bermusyawarah ataupun memecahkan masalah. Selanjutnya, bermain peran. Bermain peran adalah simulasi atau tiruan tingkah laku dari orang yang diperankan, bertujuan untuk melatih siswa menghadapi situasi yang sebenarnya.
melatih praktik berbahasa lisan secara intensif, dan memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya, dramatisasi. Dramatisasi atau bermain drama adalah kegiatan yang mengentaskan lakon atau cerita. Biasanya cerita yang dilakukan sudah dalam bentuk drama. Guru dan siswa terlebih dahulu harus mempersiapkan naskah atau skenario, pelaku, dan perlengkapan. Bermain drama lebih kompleks daripada bermain peran. Melalui dramatisasi, siswa dilatih untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran dalam bentuk. Berdasarkan pemaparan seluruh materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengajaran keterampilan berbahasa lisan akan membawa hasil yang memuaskan apabila dilandasi dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang jelas. Yang kedua, materi yang disusun secara sistematis. Yang ketiga, usaha menumbuhkan partisipasi aktif terbuka pada diri siswa. Dan yang terakhir, kegiatan pembelajaran bukan termasuk dalam pengujian. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.